Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Hima Koturahma dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjawab mengenai ujian tengah semester mata kuliah perbandingan pendidikan mengenai sistem pendidikan apa yang ideal yang diterapkan dalam lembaga pendidikan. Oke, jadi sistem pendidikan yang ideal yang bisa diterapkan dalam lembaga pendidikan adalah menurut saya yang bisa menerapkan outcome based education, yakni ketika sekolah itu mampu untuk menetapkan output yang bisa hasilkan itu seperti apa sebelum menetapkan unsur tujuan dan lain sebagainya. Oke, jadi outcome based education itu tujuannya seperti apa? Untuk memastikan bahwa semua aspek dari proses pendidikan dirancang untuk membantu siswa mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan ini tuh menekankan pada pencapaian hasil yang jelas dan dapat diukur, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu bisa relevan dan bermanfaat bagi siswa. Dengan memahami dan menerapkan prinsip OB, lembaga pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa benar-benar mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Prinsip-prinsip utama dari outcome based education itu ada hasil belajar yang jelas dan spesifik. Bagaimana sistem program pendidikan itu bisa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan spesifik yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Serta desain yang kedua yaitu desain kurikulum yang bisa berbasis hasil. Kurikulum itu dirancang untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran, metode pengajaran, dan aktivitas belajar disusun sedemikian rupa untuk mencapai pencapaian tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penilaian yang berfokus pada hasil. Penilaian ini dirancang untuk mengukur seberapa baik siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Metode penilaian yang digunakan dapat beragam, termasuk tes, proyek, presentasi, dan portofolio. Lalu yang keempat itu ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, ini outcome based education menekankan pada kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Guru ini berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar dan mencapai hasil belajar. Itu dia dari prinsip-prinsip outcome based education. Kita masuk ke nomor yang kedua yaitu desain. Bagaimana cara menyusun desain penyelenggaraan sistem pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Jadi, ketika kita menyusun desain penyelenggaraan sistem pendidikan, kita perlu memperhatikan adanya proses yang tepat dalam menyusun desain penyelenggaraan sistem pendidikan. Harus berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, mempertimbangkan segi dan strategi pembelajaran, dan juga dirancang secara sistematis dan fleksibel, baik yang menyangkut masalah interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pendayagunaan sumber belajar, maupun evaluasi pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, material, media, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau unsur-unsur itu tuh harus bisa saling berinteraksi atau satu sama lain. Bila salah satu tidak berfungsi, maka seluruh sistem akan terganggu, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Proses penyelenggaraan sistem pendidikan ini mencakup ada satu, manajemen pengelolaan, mencakup adanya owner, developer, dan konsultan. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum tidak hanya bicara soal subjek atau mata pelajaran, tapi bagaimana kurikulum itu mampu untuk bisa menerapkan sistem lembaga pendidikannya itu. Contohnya itu seperti apa? Lembaga pendidikannya itu kira-kira bisa mampu nggak menjangkau kurikulum yang ada. Lalu environment atau lingkungan mencakup bangunan sekolah, fungsi dan lingkungan sekolah yang seperti apa. Lalu yang keempat itu ada sumber daya manusianya, mencakup pendidik, tenaga pendidikan, dan stakeholder yang berperan dalam mengelola sistem tersebut. Dan yang kelima, fasilitas yang mendukung pembelajaran akan sangat meningkatkan peserta didik untuk bisa menjangkau daya tangkap mereka dalam pembelajaran. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.